Atau nggak ada coba kuliah dari SMK 1 aku. Oh, Semakensa. Iya. Ada yang cantik tuh di Semakensa. Boleh disebut nggak ini? Ih, ini kayak apa caranya supaya aku bisa. Yang pertama tuh bisa punya uang sendiri. Yang kedua baru buat bungkam mulutnya. Kamu mampu menerima ketidakcocokan, kamu mampu menerima ketidaksempurnaan pasanganmu. Dengan kamu lengkapin ketidaksempurnaan dan ketidakcocokan itu baru cinta. Info. Oke, what's up teman-teman, kembali lagi di podcast Multaboy. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial lah di dunia persinematikan. Anjas. Ini nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa bang. Dan jadi kayak cowok malu juga aku. Oh iya kan? Iya. Tapi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu lah ya. Atau mungkin ada banyak juga yang belum tahu. Jadi inilah sosok di balik Lemu Sinematik. BTW, Dap, nama panjang kamu tuh siapa sih? Orang tuanya Dapin deh ya. Dapin aja. Lemu. Oh, Lemu. Memang itu nama panggung lah ya. Iya, Lemu. Yang membawa rezeki lah. Alhamdulillah. Pernah sekolah di mana sebelum kamu sekarang nih? Kan sekarang kuliah ya di Unmul. Kuliah di Unmul. Jurusan? Ekonomi ambil manajemen. Oh. Beda jauh ya. Kenapa? Dari editor ke bisnis. Kalau nggak berani coba nggak bakal dapetin. Oh, kelas. Sebelum masuk Unmul, kuliah di mana? Sebelum masuk Unmul aku dari kuliah. Memang abis SMK langsung nggak ada gap year. Atau nggak ada coba kuliah dari SMK 1 aku. Oh, Semakensa. Iya. Ada yang cantik tuh di Semakensa. Boleh disebut nggak ini? BTW kan aku kan rada anu lah sama Semakensa ini, siapa sih nggak tahu Semakensa. Iya. Sistem persekolahan di sana tuh kayak gimana? Kan dia sekolah ke SMK ini kan sekolah kejuruan. Kejuruan. Terus dia cara belajarnya tuh gimana? Memang ada pelajaran dasar juga atau memang kayak kita ambil manajemen ya udah manajemen, akuntansi ya udah pembukuan gitu. Kalau kejuruan tuh namanya juga kejuruan ya. Yang pertama tuh kami nggak ada, kalau misalkan yang akuntansi itu nggak ada IPA. Aku suka tuh akuntansi. Suka akuntansi Anda atau suka ceweknya? Akuntansinya. Aku cinta akuntansi. Pokoknya kejuruan pelajaran dasar dapat, kewarganegaraan tuh dapat, yang lain tapi lebih menjurus ke kayak pembukuan, jurnal karena akuntansi kan, keuangan. Jadi lebih dijuruskan ke sana. Oh, jadi kayak memang kalau memang kamu ambil ini anggapan dapat juga yang dasar-dasarnya. Iya. Cuman lebih ke kejurusannya ya. Jurusan apa yang kamu ambil? Akuntansi ya? Akuntansi. Kenapa nggak ambil akuntansi lagi pas di kuliah? Mau meledak Pak, otak sudah enggak kuat. Emang buku-buku tapi nggak tahu ya, ada memang dari akuntansi ambil akuntansi lagi itu memang jago-jago orang ya. Iya, jago. Pintar-pintar, cerdas-cerdas. Alhamdulillah teman-teman saya tua semua sudah sekarang. Tapi ada yang masih muda kok. Iya. Amin. Ada yang masih muda. Oh, ada. Ada. Jadi paham saya. Semenjak kapan kamu kenal dunia digital kayak main sosmed gitu lah? Dulu enggak gaptek cok dulu. Gaptek, ya aku namanya gaptek tuh apa sih? Gagap teknologi. Gaptek teknologi. Kayak apa ya? Aku tuh nggak ngerti IG apa segala dulu. Mulai kelas 1 SMP baru itu yang megang HP. Itu pun nggak langsung main medsos. Main medsos tuh kelas 2 SMP. Oh, baru main gituan? Iya. Ya, teman-teman sudah follow-followan lah ke semester 1 tuh. Kelas 1 tuh kan? Itu namanya masih alay-alay tuh. Iya, benar. Dapin 23. Biasanya gitu-gitu tuh. Aneh-aneh anjing. Biasa. Anak zaman dulu kan memang gitu. HP apa pertama yang kamu pegang? HP sejuta umat. Samsung Yong. Tapi zaman itu kan lagi tren-trennya, bro. hitsnya HP itu. Lagi kayak ya udah bikin email. Iya. Yahoo ya dulu, Yahoo. Sekarang udah ada lagi Yahoo tuh. Kalau BTW hobi kamu nih? Hobiku motoran. Kayak kan yang ku tahu kan sekarang kan kamu kan orang sinematik lah yang senang video-video. Nggak ada memang ke hobi ngedit apa segala gitu. Kalau untuk editan tuh ya sama. Tapi lebih dominan ke motoran. Karena kan dari motoran itu aku sampai buka yang namanya jasa edit atau sinematik tadi kan. Benar. Makanya kejadian hobi. Terus ibaratnya gimana ya? Kalau dibilang oh kamu cari uang dari situ, enggak. Ini passion. Bukan cari uang. Iya. Soalnya ya tapi memang benar sih, ini passion. Kalau mencari uang beda lain gitu sih caranya. Dari siapa sih kamu ada kepikiran untuk buat sinematik?
Awal tuh awalnya dari biasa lah ya, omongan-omongan orang tuh kan pedas kan biasanya. Kalau kita ndak sering dengar omongan orang, kita ndak terbangun. Ibaratkan kita ndak jadi kayak gini gitu lah sekarang. Benar. Ya pertama itu awalnya dihina aja, kayak apa sih ini, apa-apa minta editin, apa-apa minta anu. Terus kalau misalkan ngumpul, dampaknya ya, dari dampaknya itu kayak nggak punya uang dong pasti kan. Benar. Kita otomatis kan, dulu aku nggak punya motor ya, nggak punya motor, uang tuh juga seret karena nggak berani minta sama orang tua. Nah, Iya, benar. ada orang tua ada, tapi kan kita nggak berani dong minta kan. Iya. Ya gimana ya, aku mikirnya kayak ini kayak apa caranya supaya aku bisa, yang pertama tuh bisa punya uang sendiri, yang kedua baru buat bungkam mulutnya, cara nutup mulut orang ini. Nah, kalau kita dengan cara marah-marah terus, ya dia makin terbakar dong, makin senang loh. Iyalah. Anggapan kita tersinggung jadinya. Iya. Benar. Ada terinspirasi dari siapa? Kayaknya aku buka coba ini deh. Ini bakal menghasilkan lah. Yang pertama itu kan dulu nggak ada TikTok ya. Nggak ada dong. Itu dulu banget. Tahun berapa itu lupa. Anu nggak sih? Aduh, apa sih sebelum TikTok tuh namanya? Musikali. Iya, Musikali. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Karena itu kalau Iya, musikali orang joget-joget gitu-gitu doang. Aku ngeliat IG. Itu ada orang Jakarta. Lupa aku namanya apa. Itu dia buat video mobil. Oh, mobil. Ya, video itu video mobil. Aku ngeliat, ini kalau misalkan aku di Samarinda, belum ada mau video motor. Tesla, itu orang pertama, aku masih ingat sampai sekarang, orang pertama yang ku sinematik. Itu orang Tenggarong, yang memang ibaratkan dia hype lah. Di Iya. dunia permotoran tuh hype. Ya motornya ganteng lah ya. Iya, ganteng, pokoknya ganteng Max. Pada zamannya ya. Heeh. Ku coba DM, "Bang, boleh sinematik nggak motornya?" Habis itu dia datang dari Tenggarong ke Samarinda. Tes kan. Habis itu hasil jadi aku kirim ke dia. Aku liatin. Baru katanya, "Mas, kenapa nggak buka aplikasi apa nggak buka jasa sinematik?" Katanya. Oh, Gitu. itu mulainya. Terpikir. Habis itu nggak lama nanya ke mama. "Mah, Dapin mau buat tempat jasa sinematik, bagusnya namanya apa ya? Bagong Sinematik bagus nggak? Karena kan Bagong tuh orang tuanya gendut kan." Iya. Mamaku bilang itu kayak artinya nggak baik. Katanya, Bagong tuh babi. Kan nggak baik kan. Apa yang bagus mah? Kalau gendut tuh apa? Lemu katanya. Pikir lemu sinematik. Tes. Oh, itulah terjadi lemu sinematik. Lemu sinematik. Tapi misalkan aku bilang kamu yang pertama di Samarinda, nggak salah dong. Karena waktu itu kan kamu lihatnya di Jakarta. Iya. Dan itu mobil. Iya. Kamu tes lah di Samarinda. Sampai orang Tenggarong tuh bilang, kenapa nggak buka aja? Nah, benar. Oh, berarti pertama ya di Samarinda ya? Tapi ini ya, warning dulu ya. Saya tidak merasa jadi paling pertama. Mungkin Alpian pertama kali ngeliatnya saya. Iya, mungkin ya. benar. Soalnya, Kan kita nggak tahu sebelum-sebelumnya siapa. soalnya yang kulihat memang kayak dari TikTok, kamu gede banget tuh. Gede lah, bukan gede banget, memang gede lah udah. Alhamdulillah. Tapi itu berapa lama bikin TikTok? Bikin TikTok itu 2023, 2019 mungkin. 2019 akhir atau 2020 pertengahan gitu, lupa. Naiknya bener-bener klek gitu? Nggak, sakit awalnya. Kayak nggak ada yang nonton apa Awalnya kontennya alay. gitu? Oh, Video nggak jelas. nggak, ya. Habis itu mulai pelan-pelan. Pas sudah kena yang rame-rame anak motor, pas kena jobnya rame, tek meledak. Kamu mulai berani kayak pasang harga, merintis lah anggapan. Mulai berani merintis tuh kayak gimana sih? Kamu gedein nama dulu atau langsung kayak open aja nih? Aku awalnya open aja, nggak ada yang namanya matok harga. Aku dulu zaman dulu banget yang awal-awal tuh seikhlasnya. Dikasih ya udah, dikasih ya udah. Ya udah. Namanya kita nyari nama kan. Benar. Cari nama. Pas udah berani matok harga tuh di 2021 akhir. Itu berani matok harga. Itu karena pakai HP ya dulu ya. 50.000. Modal HP. Modal HP 50.000, ada kamera. Kamera mulai naik harga 100. Lama naik lagi karena editan sekarang kan bersaing kan. Iya benar. Karena gimana ya, kalau misalkan kita nggak ngikutin pasar, kita yang habis. Benar. Kalau misalnya persaingan kita, dunia entertain lah anggapannya. Berarti gitu. Ya hukum bisnis sih. Iya sih. Kamu skill editing yang gila sih. Aku akuin keren. Alhamdulillah. Keren. Belajarnya tuh mulai dari kapan? Belajarnya Kan kamu ngelihat video orang Jakarta nih, nggak mungkin langsung bisa dong. Nggak mungkin langsung ngedit. Nah, itu kamu lihat ya mungkin dari tutor mana atau mana. dulu ada orang Tenggarong juga, editor. Berjasa banget ya orang-orang Tenggarong ya. Iya, banyak orang Tenggarong berjasa. Namanya Mas Dika.
Mas Dika itu dia punya tempat sinematik juga, jasa juga. Dan dia udah bisa aplikasi yang namanya Arik Motion. Oh ya. JJJJ. Iya, benar-benar. Anak-anak FF biasanya kan. Iya. Nah, Arik itu Motion sering dia dipakai udah bisa itu. aplikasi itu dan bagusnya dia tuh mau sharing. Aku belajar Arik Motion pertama dari dia. Rumus-rumusnya ada rumus-rumusnya tuh. Rumus-rumusnya dia aku dapat dari dia semua, alhamdulillah. Berjasa banget Mas Dika. Dari situ belajar. Belajar. Selang berapa lama kamu coba dan dia berkata ini bagus nih. Iya, itu selang aku nyoba seminggu kan. Seminggu tuh full ngeriset. Nggak tidur, tapi nggak banyak waktu tidurku. Mungkin 4 jam, 3 jam. Sisa itu ngeriset. Dapat betul-betul rumusnya dapat. Cobalah. Coba di hasil sendiri kan, hasil jepretan sendiri, coba hasil lihat Mas Dika. Katanya ini pas katanya. Aku sudah berani, dia bilang pas, dah berani buka. Lega. Iya, lega. Itu lega banget. Pernah capek nggak sih di dunia persinematikan? Kayak, aduh, kayaknya ini bukan jalanku deh. Udah deh, cukup mau coba hal lain. Kalau dibilang capek, enggak ya, karena ini kan passion ya. Karena aku ngerasa kayak passion tuh suatu saat bisa berubah emang. Tapi aku ngerasanya masih cocok di dunia sinematik. Kita nggak tahu ya ke depannya kayak mana. Tapi aku masih ngerasa cocok di dunia sini sih karena masih gini banget sama promotoran kan. Jadi kayaknya di sini aja sih. Kayaknya dunia aku sih ini Memang udah berarti nggak ada Iya. kepikiran untuk berhenti. Ini bakal terus. bakal terus. Kelas. Alhamdulillah. Memang keren sih. Dari 2020 berarti pas Covid itu ya? Bener, ya itu pas Covid bener. Oh, berarti memang awalnya memang sudah down langsung ya? Kan Bukan pas Covid, sebelum Covid malah. Oh, sebelum Covid. Sebelum Covid. Oh, berarti sudah mau naik malah dihancurin sama Covid sempat dong berarti. Iya, pas Covid itu sebenarnya harusnya banyak job kan. Karena pas Covid itu kan udah mau liburan. Iya, benar-benar. Udah mau liburan tuh harusnya banyak job, tapi karena ada wabah waktu itu kan, corona. Jadi ya emang nggak aku aja yang ngerasa hancur di dunia bisnis ya. Benar. Semua orang yang di dunia bisnis juga ngerasa hancur. BTW diminum nyantai. Aduh bang, nggak enak bang. Iya. Izin bang ya. Soalnya kalau nggak ditahan nggak diminum-minum tadi gue. Izin rokok bang ya. Ya nggak apa-apa. Sebelum kamu terjun ke dunia sinematik nih, kamu tuh pengen jadi apa sih? Dulu. Heeh. Dulu yang paling pengen banget aku tuh kru balap. Oh, memang kan motor ya, serba-serbi motor. Karena kalau misalkan jadi joki balap kan nggak bisa, badan. Iya. Dulu badan kan hancur betul aku bro. Iya. Gendut banget lah ibaratnya. Nah, berarti kita orang yang sukses lah melawan kegendutan ya. Iya. Tapi bukan gara-gara diet, gara-gara stres. Oh, sekarang udah jadi lahan bisnis lah ya, sinematik ini. Kalau misalkan aku tanya nih, kira-kira sebulan itu ada berapa job sih yang kamu kantongin? Labanya kayak ini. Bersih, kotor. Kotornya aja deh, daripada bersih kan takut nggak enak Bersih kalau kotor tuh karena tergantung bulan sih. Kalau pas bulan liburan tuh biasanya banyak. Oh, itu yang rame-ramenya tuh? Ya, bulan Iya, kemarin. yang liburan ya deh. Ya, bulan kemarin yang liburan itu betulan disebutin ini ya. Iya, serius. 10 sampai 12. Anjing, banyak banget. Itu udah, ya itu hitungan jutaan ya udah ya. Tapi aku kan sempat lihat tuh yang kamu seminggu sekali balik papan. Ya. Sampai keluar kota. Iya. Anjing. Karena Tapi bayaranmu beda nggak sih kalau kamu yang datang ke sana? nah, ini spesialnya kalau di aku harga tetap sama. Oh, yang anggapan kamu sekalian healing lah ya ke sana. Healing, iya. Tapi seminggu sekali, Bro. Duit rokok, tempat tinggal kan bayar. Iya, Bro. Itu sebetulnya gini lah, intinya hidup tuh jalani aja lah. Oh, iya. Namanya passion kan, gas aja terus. Sampai sana open lah di sana, datang. Bener-bener. Aku udah buat pemberitahuannya tuh di IG. Kayak yang mau sinematik nanti jam segini admin udah OTW di sini misalkan kayak di Grand City. Jam 8 malam misalkan sampai jam berapa. Nanti pas kamu sini sudah rame tuh yang nunggu. Sudah rame. Atau enggak sudah ada yang memang booking kan. Kayak, "Bang, aku duluan ini nanti ku list." Sudah. Kalau memang sudah selesai dulu yang di listku, baru aku yang ibaratkan yang job liarnya. Oh, Jadi yang enggak booking tiba-tiba datang, Mang, mau Iya, mau sinematik, Bang. Nah, kayak gitu. Nah, pecahan-pecahan yang banyak yang job-job liar gitu yang banyak kadang kita nggak expect kan, ih kok bisa sebanyak ini gitu. Nambah lagi ya. Tapi itu karena ini passion ya, jadi capeknya nggak kerasa ya. Tapi nggak kerasa. Tapi dalam waktu berapa lama kamu menyelesaikan editing itu? Di lokasi Samarinda atau Balikpapan ini? Yang di Samarinda dulu deh. Samarinda misalkan shootnya hari Senin,
Itu estimasi pengerjaan itu 2 sampai 3 hari. Oh, memang lama ya ngeditnya. Tapi kalau memang kena moodnya atau pas job juga lagi nggak padat-padat banget itu bisa sehari, bisa malamnya langsung jadi. Ya tapi memang benar sih, kan aku juga ya content creator kan, Ya. jadi edit memang sesuai mood, sih. Mood. Karena gimana ya, kalau kita nggak mood kita paksain edit tuh aneh. Iya benar. Setelah kamu lama di dunia sinematik nih, apa yang pengen kamu gapai di dunia persinematikan inilah? Kalau dibilang buat gapai nama itu aku arogan banget tuh. Iya benar. Kan? Tapi kan tidak munafik Tidak untuk munafik. karena anggapan itu brand. Iya. Aku yang pertama tuh aku pengen banget ya. Aku pengen banget tuh punya nama, punya company, ibaratnya punya company sendiri lah. Yang pertama harus ku capai itu namaku dulu. Tapi bukan namaku ya, nama brandku ini. Lemu itu. Yang harus dikenal orang. Karena ibaratkan dari Kaltim, Benar. anak Samarinda lah. Iya sih, berawal dari ya tapi termasuk nama kamu tuh support dari ibu juga ya. Doa ibu tuh. Dia yang Parah, buat parah. nama soalnya. Ada nggak sih di dunia persinematikan kayak kalau brand pesaing dalam bisnis? Namanya kita bisnis tuh pasti ada kan namanya persaingan kan. Mm-mm. Wajar lah, itu ibaratkan wajar lah. Kalau kita kayak gitu, nggak kayak gitu kita nggak kebangun tuh. Dan Benar. lingkaran kita pasti di situ-situ aja. Namanya pesaing tuh pasti ada. Dan rezeki itu masing-masing pasti kan. Iya betul, udah ada yang atur lah di atas. Iya. Jadi kok persaingan, alhamdulillah sekarang aku bukan yang persaingan ya, tapi ibaratkan Karib bisnis lah. karya bisnis atau teman seperjuangan Nah, tapi ada. kan kamu yang sorry aku ngeblank. Maksudku tuh banyak nggak sih udah di Samarinda untuk sekarang? Banyak banget. Itu mungkin 20 orang udah lebih. Mulai meledak-ledaknya di tahun berapa sih? 2022 pertengahan Mulai muncul sampai sekarang tuh meledak. Itu gini juga masih nambah terus orang. Nah ini yang aku tanya nih, saking banyaknya sama kayak Anbes dulu nggak sih sering senggol-senggolan? Kayak apalagi kita ada niatan untuk kesana nih. Itu yang lagi hangat-hangat sekarang kan, anak motor ini baperan. Jadi kalau untuk Anbes dulu kan memang udah suka datangin Benar. Pak I udah selesai. Udah terima langsung Iya. ya kan? Kalau anak-anak motor nih nggak datangin. Kadang ada dapatnya yang buat konten dulu, buat konten. Kliennya di komen. Ya, tunggu memang betul-betul sama-sama berani. Jarang sih pukulan, paling ngopi. Ya nggak apa-apa, mungkin mereka mau aja kali ya. Dengan kepala dingin kan. Iya. Lebih bagus sih kayak gitu. Sparring juga itu hitungannya, jari bro. Sparring otak. Iya, sparring otak, habis ini balas apa ya biar dia kendor gitu Iya. ya. Oh, tapi nggak ada sampai senggol-senggolan deep banget nggak ada ya? Deep banget itu kemarin yang kasus malah anak motor, anak mobil di Samarinda yang di Balikpapan kalau nggak salah. Anak motor itu buat konten yang nyenggol driver Benar. pick up. Mungkin nggak tahu ya driver pick up sini atau sana atau Kaltim. Mungkin ada kontennya yang bikin makan hati atau apa ya. Masuk ke hati lah ibaratnya, konten yang nggak enak diketemukan di warung Panjang Jakarta. Sudah ya memang namanya driver tuh pasti solid kan. Ya, Ya di situ anak motor kicep. clear. Clear tapi alhamdulillah masalahnya. Kalau dari kamu sendiri pernah disenggol nggak sih? Padahal kamu udah tahu apa-apa nih. Yang kamu ya udah jalanin bisnisku aja, tiba-tiba ada yang nyenggol. Ada yang nyenggol. Itu banyak kan. Seriusan? Seriusan banyak. Gimana tanggapanmu? Kalau aku senang. Tanggapanku senang karena Iri nih. iya. Gimana ya? Kalau Mau gede ya? Nggak apa-apa bro, gedein aja. kalau Perjuanganmu tuh udah lama bro. kalau kita ibaratkan kita deh tiba-tiba liatin tuh atau enggak nyindir pakai konten ya gimana ya, kamu mau kayak gitu tuh biar depan muka aku gini aku nggak menghiraukan, Mbak. Karena itu biarkan aja lah kesenanganmu sendiri, mungkin begitu dengan begitu cara membuat senang kan. Jadi aku nggak bakal ngalangin itu caramu buat senang, aku nganggap itu caramu buat senang. Oh jadi kamu kalau ada yang nyenggol ya udah Ya udah, silakan. biarin aja. Kalau dulu beda. Dulu aku namanya senangan masing-masing orang buat konten juga. Jadi panas. Balas-balasan gitu ya? Tapi kan namanya waktu yang jadi kan. capek Kita nih capek loh mikir orang gitu. Bener. Nggak jadi duit juga ya bro ya? Iya bener. Nggak jadi beras. Ada nggak sih menurut kamu salah satu lah atau kebanyakan sinematik sekarang yang sombong? Yang kayak ayolah kamu tuh baru nggak usah tapi tinggi.
Paham nggak? Kalau itu mungkin ada ya. Dan aku ngelihat kayak gitu tuh banyak. Ada memang orangnya. Tapi itu coba tetap ku simpan sendiri. Karena secara nggak langsung kalau aku ngomongin ke media atau aku ngomongin kemana-mana itu sama aja aku menjelekkan orang lain kan. Benar. Dan itu malah kelihatan imageku gitu. Kayak ternyata suka jelekin orang lain ya, ternyata gini ya. Nah, kan kita nih di dunia bisnis menjaga image. Benar. Mau sekesal kita apapun, mau sakit hati kita gimana pun, kalau kamu tiba-tiba posting ini posting itu, berarti kamu tuh belum siap di dunia bisnis. Benar, mentalmu belum kuat. Ya. Kalau misalkan aku kayak gitu, udah cukup simpan sendiri. Berarti aku harus lebih baik daripada dia. Motivasi. Hashtag ya. Hashtag. Tapi sekarang kan udah banyak nih di Samarinda. Ada nggak sih kalian bikin komunitas atau yang kayak ya udah sekali-sekali kita ngopi bareng sesama editor sinematik, saling tukar-tukar ide, sharing-sharing. Ada nggak sih? Atau ya udah kita masing-masing aja? Kalau saling tukar ide tuh dulu sempat itu kayak ngumpul kami di tepian dan dudukan, sinematik bareng-bareng motor. Benar. Tukar ide. Tapi untuk sekarang sudah banyak yang ibaratkan sibuk sendiri. Ada yang udah kerja. Benar. Oh, kehalang kesibukan sendiri ya. Udah ada yang nikah, susah. Ibaratkan editor-editor lawasnya yang dulu-dulu yang masih pakai HP itu udah ya ibaratkan masih jalan sinematiknya tapi nggak kayak dulu kan ngegempur Iya, terus tuh ada terus konten. Kalau sekarang tuh kayak mereka open slot. Karena mereka hitungannya umurnya di atasku, banyak di atas Iya, juga. udah lebih banyak tanggungan lah. Ya, mereka open slot sekarang. Jadi kayak waktu tuh lebih banyak ke urusan masing-masing daripada sinematik. Oh. Untuk tarif termahal kamu? Selama aku sinematik. Iya, yang kamu dapat nggak nyangka aja kok bisa dapat segini. Yang kayaknya ini tarifnya nggak bisa segini nih, harus ada yang lebih. Kalau dulu aku malah meledakin, ibaratkan otakku ini meledak gara-gara ekspektasiku sendiri. Itu dulu kita sebut ya orangnya ya. Iqbal Galaxy, Bang Iqbal Galaxy yang punya toko aparel baju di Jalan Baru itu. Aku berharap itu, dan aku sudah memang tarif untuk nutup modal segini itu 1.500.000. Tapi namanya Bang Iqbal itu dia langsung ngasih aku 2,5 juta. Anjir, baik banget. Depan mataku. Dan itu uang cash. Itu makan, rokok, apa segala ditanggung dia. Anjir, baik banget. Itu makanya itu aku kayak ekspektasiku cuma segini, dikasih segini. Real ya? Itu real. Gila. Tapi yang namanya bekerja ini karena itu kan dulu ya. Tapi kalau untuk sekarang, untuk namanya kita kerja di apalagi passion kita. Benar. Itu jangan pernah berekspektasi. Jalanin aja. Ya, jalanin aja. Karena dulu aku masih mikirnya ekspektasi karena ya itu jiwa menggebu-gebu pengen beli ini, pengen beli Benar. itu. Nah, selama kamu di dunia sinematik nih sering banget kan juga ketemu cewek-cewek motor apa segala. Sempat ada suka gak sih sama kayak bahkan sama pelanggan kamu lah kalau dia cewek? Jagung. Kalau suka berat nih ngomongnya nih. kalau suka tuh enggak ada ya. Kayak suka ngagumin aja biasa ada. Tapi kalau sampai intens cetan, terus kayak dekat jalan tuh enggak ada. Nggak ada. Aku menghindari itu. Pelanggan. Itu urusan kami ada lagi sendiri gitu. Tapi kalau misalkan aku tuh menghindarinya yang kalau misalkan sudah pelanggan, takut ya ada hubungan atau apa. Kalau misalkan jeleknya dia sakit hati atau aku sakit hati, saling menjelekkan, tapi jangan balak ya. Takutnya dia yang menjelekkan aku tahu aku nggak sengaja menjelekkan dia di orang. Itu tuh nanti jadi omongan lagi, terus nanti imbasnya kan ke sinematik. Iya, ngaruh ke bisnismu ya. Makanya aku menghindari banget yang namanya sudah ini kerja, cinta sendiri, keluarga. Oh, memang udah bisa kamu tata ya, manage sendiri lah ya. Bener. Sempat kewalahan nggak sih manage waktu karena kebanyakan job? Sempat muntah pernah juga, Pak. Kalau dibilang kewalahan tuh dulu awal-awal tuh kewalahan. Jadi kayak sehari tuh bisa 10 tag video. Dan satu video tuh ada yang 2 motor, ada yang 3 motor, ada yang 14 motor, ada yang 8 motor. Dan itu ya beragam, ada yang dari Palaran, ada yang dari mana-mana. Ibaratkan kita gini kan namanya passion kan, kita seneng. Ya aku awal tuh seneng. Tapi saking senangnya ini aku nggak mikir diriku sendiri. Benar. Kewalahan, sakit, malah jebol semua jadwal sinematiknya, malah keundur editan.
Oh, wah. Tapi pernah nggak sih kayak kamu sudah janji nih bakal ngirim kayak gini, malah telat kamu ngirimnya. Bah itu sering sih. Jadi ya gini kamu gini. Ya, tapi untungnya alhamdulillahnya ya. Pelangganku dari dulu sampai sekarang masih banyak yang loyal ke aku, yang ke aku terus. Misalkan ada salah satu contoh tuh dari Sangatta. Dia setiap kesini pasti sinematik di sini. Orang Sangatta asli dan dia nggak mau ke sinematik lain. Dan itu dia mau berapa hari pun aku ngerjakan videonya. Selama apapun tetap dia bilang, "Pin, makasih lah, ini bagus banar. Ini gacor banar." Dia tuh respect lah. Dia tuh menghargai hasil kerja orang. Jadi apa-apa ya udah ke kamu. Iya. Anjir. Dan itu alhamdulillah nggak satu orang aja. Banyak yang kayak gitu kan kayak, "Nggak apa Mas, santai aja ngerjainnya jangan buru-buru." Karena mereka tahu. Orang-orang begitu tahu, ngedit ini harus sesuai mood, kalau nggak sesuai mood jelek. Benar. Nanti mereka sendiri kena nyesel. Iya. Jadi kalau misalkan Mas saya kerjanya mohon maaf kalau ada keterlambatan atau apa, dan alhamdulillah ngerti sih. Tapi ya itu mungkin itu dari hasil juga kamu mengacuhkan orang-orang yang menjelekkan kamu dulu. Ngucil-ngucil kamu dulu kayak apaan sih kamu ngapain kayak gini Dapin, gak guna tolol. Pasti banyak kan yang gitu kan? Banget. Yang kamu ya udah deh. Sekarang dilingkupin orang-orang baik lah ya. Alhamdulillah. Kamu mau aku ini nih. Peng ada aja terus. Ada jalannya lah insya Allah. Tapi untuk permasalahan yang cinta tadi nih, kan kamu bisa manage nih. Emang tipe kamu yang gimana sih? Tipeku tuh yang gimana ya? Kalau masalah tipe tuh aku sembarang lah ya. Oh random. Random. Yang penting Baik, bisa menghargai orang tuaku, bisa ngehargai gimana posisiku, dan gimana ya? Pokoknya yang saling bisa menghargai, saling bisa ngerti lah. Mau dia nggak pakai jilbab, mau pakai jilbab, dan seagama sih yang penting. Itu yang paling penting ya. Dia keturunan Indo, keturunan luar. Nggak apa-apa, yang penting Islam. Ada dalam kurungnya ya, yang penting Islam. Namanya kayak mana ya? Aku nggak peduli cu kalau orang masih misalkan punya aku deket sama cewek tiba-tiba Lupa dimakan bro. Aduh iya bang, aman bang. Apa ini? Roti ke mak dulu ya. Pokoknya kalau orang kayak cewek gitu yang aku dekati, misalkan masih kayak lupa sama masa lalunya, aku tuh paling nggak bisa kan orang kayak aku tipenya bukan kayak yang masih ingat masa lalunya tinggal lah, nggak aku udah gitu. Aku tipenya ini orang masih sama masa lalunya, ku bantu. Ku bantu, misalkan sudah hilang sama masa lalunya, mau ini sama aku atau enggak sama aku, terserahmu, yang penting aku baik sama kamu. Oh, kamu sama kayak aku nih, aku nangkep nih. Kayak paham kan? Kamu menunjukkan kalau nggak semua cowok tuh sama anjing. Nah, Tapi sayangnya kita sering dibuang bro. Nah, saking setianya aku sampai aku yang dibuang lah ibaratnya ya. Oh pernah? Dibuang. Dibuang. Kok dibuang itu pernah? Kok dibilang sering? Enggak. Tapi pernah ngerasain dibuang? Pernah ngerasain. Kayak ya begitulah ya yang kebanyakan cinta. Sakit. Kok dibilang sakit untuk dulu ya? Itu sakit. Tapi untuk sekarang kalau misalkan kamu dapat lagi yang begitu dan disuruh untuk nyembuhkan lagi, apakah kamu nggak kapok untuk mengulangi kedua kali? Enggak. Dan aku selalu senang lah dan excited lah buat kayak gitu tuh, kayak asik. Ibaratkan aku ada ladang pahala bro itu bro. Benar. Kita bantu orang keluar dari masa lalunya, keluar dari sakit hatinya, selebihnya dia mau sama kita atau enggak itu terserah dia. Benar. Kalau misalkan sama aku, alhamdulillah rezekiku. Kalau memang nggak sama aku, berarti itu pilihanmu. Walaupun kita pengennya ya sebenarnya sama kita. Iya. Cuman kalau memang keputusanmu jauh ya udah sih. Benar. Yang penting kan kita baik sama dia, kita nggak nyakitin, itu udah lebih dari cukup. Benar. Mau dia jahat ke kita apa itu tanggungan kita, resiko kita. Nggak perlu kita ngomong kamu nih nyakitin aku, kamu nih. Itu bukan laki-laki banget bro. Iya sih, benar. Red flag kamu untuk cewek yang kayak gimana sih? Red flag untuk cewek? Kayak aku nggak bisa nih sama cewek yang begini. Lebih ke kalau aku nggak pernah melarang ya. Mau kamu ngapain aja. Mau kamu ibaratkan naujubillah min dzalik lah. Mau kamu dugem, mau kamu apa, asal satu kabarin. Tapi kalau red flagku, jangan sampai aku tahu kamu jalan sama cowok lain atau kamu dekat sama cowok lain tanpa sepengetahuanku. Kamu kalau izin sama aku bolehin. Kamu chatan sama cowok bolehin. Tapi satu aja, jangan bohongi aku. Pembohong, aku paling gak suka red flag pembohongku tuh. Benar. Pokoknya pembohong tuh red flag lah. Itu kalau aku ya. Padahal itu hal kecil ya. Kecil, tapi nggak semua orang bisa. Iya benar. Ya tapi memang ada orang yang nggak percaya yang kayak kita nih. Kayak ya udah kan bebas sama siapa. Cemburu iya, tapi ya udah. Agi.
Tapi ya udah, ini aku. Kalau kamu tanya cemburu ya udah ngapain kamu tanya, maksudnya gitu loh. Kalau kamu memang udah mau jalin hubungan sama aku ya konsekuensinya ada, Iya. walaupun kamu gak harus tanya, harus izin. Dan satu lagi nih, An. Kalau memang sudah tidak sama aku tuh untuk dulu, untuk masih SMP apa segala, itu masih mau namanya balikan. Bri. Tapi untuk kalau yang untuk udah sekarang kita udah beda loh. Dari SMK tuh kita udah beda nih. Mm-mm. Itu bukan kita yang dulu lagi. Benar. Jadi kalau dibilang ini masih sama kayak dulu, ini udah beda bro. Udah beda, Ini versi beda. Iya. Kalau untukku ya, kamu nggak bakal ketemu aku lagi cuy yang kedua kali. Karena yang kayak aku nggak ada 10. Kelam. Tapi memang benar sih, cukup yang aku yang itu bukan aku yang ini. Iya. Kalau memang udah, misalkan aku sudah ini, aku udah sayang, udah apa. Kalau kamu memang sebenarnya mau sama aku ya udah. Tapi kamu bisa nggak sih ke anggapan kamu sudah nyembuhin nih, Mm-mm. tiba-tiba ditinggal, sakit hati pasti. Cuman kan prinsip kita ya udah. Terus dia kayak ketemu lagi, kamu tuh bisa jadi orang yang paling benci, kayak kelihatan benci, padahal kita tuh cinta. Cuman ya udah kayak, nggak usah deh. Pernah nggak di posisi kayak gitu? Kayak aku ngeliatkan ke dia kalau aku dibenci banget gitu kan. Enggak, maksudnya kayak kalau kalian ketemu aja nggak kamu tegur apa segala gitu loh. Kalau aku tetap biasa ketemu. Aku nggak bisa sih orang kayak, siapa sih nih, apa sih nih, aku nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya mut-mutan sih. Karena kalau misalnya memang ketemu nih, Kalau aku, lah itu mungkin yang beda, Vin. Aku nggak bisa. aku nggak bisa. Nggak bisa. Tapi aku bukan ngeliat yang benci ya. Aku malah menghindar. Anggapan, nih dia nih lewat depanku. Sebelum dia lihat aku harus lari duluan. Ibarat kan kamu nggak apa-apa ngeliat dia asal dia nggak ngeliat kamu. Benar. Aku nggak mau ada di pandangan dia lagi. Kalau aku begitu sih. Jadi biarkan aku mencintaimu dalam diam. Anjay. Mungkin sekarang kamu. Kelas. Karena ibarat kan kita nyembuhin gitu tuh, kita tuh nggak berharap. Kan kamu tahu kan, kamu kan sama kayak aku lah ya. Kita tuh nggak berharap dicintai balik lah. Tapi kita ini berharap pelajaran hidup. Benar. Yang kita cari ini pelajaran hidup. Kalau memang dicintai itu bonus. Ya aku ngincar sekarang dia itu pelajaran hidup. Ibaratkan nih, aku udah punya stakku 1, ketemu cewek ini stakku 2, stakku 3, sampai memang stakku banyak, ketemu temanku yang belum tahu apa-apa, itu aku bisa ngasih tahu. Jadi itu ibaratkan Jangan terjun ke yang salah lah. Benar. kita ini jadi trial and error-nya aja. Benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya beliau. Ini dari netizen ya, yang rada-rada baik lah ya. Makasih netizen. Ada satu komenan yang, suhunya sinematik. Dia ngomong gitu, berarti ini mungkin salah satu temanmu yang tadi kali. Iya. Katanya, suhunya sinematik. Tapi memang sinematik ini sudah melekat lah ya di kamu ya. Iya. Soalnya orang kalau ketemu, woi video kan dulu motorku. Kan nih coba orang nanya apa kabar gitu. Udah dari lagi apa kabar? Jarang. Kecuali memang kayak deket ya atau yang sering biasanya di-talk lah ya. Bro, apa kabar ini? Kalau sekarang enggak ada. Benar. Sini ngatin dulu motorku. Video kan dulu. Nah itu. Tapi kamu merasa nggak sih setelah, ya anggapan sekarang namamu udah gede, setelah namamu gede, kamu merasa raga kamu ini bukan hanya untuk kamu aja lagi, tapi ada banyak orang yang membutuhkan raga kamu. Merasa nggak kayak gitu? Itu dalam itu ya. Bener, makanya aku bilang semenjak namamu gede, kamu merasa nggak sih ragamu ini bukan untuk kamu aja sendiri, tapi banyak orang yang butuh kamu juga. Merasa. Merasa kan ya? Capek nggak sih kayak gitu? Capek bro. Tapi mau gimana lagi kan, namanya hidup ya kan. Pasti kita dibutuhkan orang atau kita membutuhkan orang. Dan ini juga yang kamu kejar selama ini. Iya. Ya ada konsekuensinya. Bener. Semakin tinggi pohon, semakin anginnya itu deras. Kelas, lamanya aku udah denger semua. Oke, next. Lagi suka sama siapa atau lagi deket gitu, Kak? Udah juga salah itu ya. Anak bakung pokoknya. Oh, stay private ya, Bro. Iya. Max, pernah nggak saling sayang tapi nggak bisa memiliki? Salah nih pertanyaannya nih. Kalau pernah nggak menyayangi tapi nggak bisa memiliki harusnya sih. Kalau saling sayang nggak mungkin nggak memiliki dong. Ya. Kalau saling sayang pasti sudah sama-sama kan. Kalau sayang tapi nggak bisa memiliki itu sering. Tapi yang pernah bikin kayak kamu, dah. Tapi aku nggak gampang kayak, ini gampang betul suka sama cewek nih, Sasimo nih. Nah, enggak gitu. Ya kita juga pilih-pilih, Bro. Iya. Kalau dibilangin orang itu sembarang lah ya, itu opininya dia lah. Iya. Pendapatnya dia sembarang. Tapi kalau aku gimana ya? Tipenya susah, Cuk. Kalau misalnya lu
bisa 3 bulan baru sekali dapet, atau enggak 6 bulan. Tapi ya kemarin alhamdulillah. Kalau yang begitu saling sayang apa tadi? Pernah nggak saling sayang tapi nggak bisa memiliki? Itu pernah Dulu banget ya. dulu banget. Sempat bikin trauma nggak? Enggak. Tapi kalau dalam percintaan kan pernah trauma nggak sih? Kayak sampai bener-bener lama banget nggak untuk deketin cewek? SMP sih. Oh, kan pernah trauma di SMP anjing? Jadi untuk sekarang nggak ada lagi trauma, aku terabas aja. Sampai pelajaran hidupku cari terus. Udah. Kemana-mana ya belalah. Ini udah dijawab nih, next dari teman-teman tadi. Belajar ngedit dari mana Mas? Dari Yang Mas Dika tadi. Mas Dika dari orang Tenggarong tadi ya. Oke, next. Berapa saudara? 3. Aku nomor 1, ada adikku lagi 2. Wah anjing, anak pertama. Iya. Gue cewek bro. Aduh, Itu berat beban Pak gue ya. ini kanan kiri bro, beban itu. Ya makanya itulah, makanya aku nggak pernah berani namanya ini hati cewek itu, karena aku ngerasa aku nyakiti hati orang nih, hati cewek. Aku mikirnya, oh mama bapaknya gimana? Nggak usah lah mereka. Adikku disakitin orang. Kayak misalkan jauhkan bala ya. Adikku selama ini nggak pernah pacaran, alhamdulillah. Dia misalkan disakitin orang. Nggak usah tentang pacaran, tentang dia digaplok temannya deh. Itu tuh aku sakit hati benar. Karena merasa aku nggak bisa jaga adikku. Benar. Apalagi adikku dimainin orang. Benar. Itu tuh, wah nggak bisa sih aku. Oh, kamu jaga banget Jaga ya. benar. Benar. Berarti kan percaya karma dong? Percaya. Aku dulu sempat nggak percaya sama karma. Kenapa? Sempet. Banyak lah hal-hal yang Bikin kamu nggak percaya? bikin kayak anjing lah pokoknya. Oke. Tapi kan kamu pernah ngerasain gini nih. Nggak mungkin kamu nggak pernah ngerasain. Kamu pasti pernah mikir, aku sering baik ke orang. Untuk diri sendiri ya, disclaimer aja nih untuk diri sendiri. Aku kan sering baik ke orang. Tapi kok aku selalu dapat kejahatan ya, jarang dapat kebaikan. Pasti kamu pernah mikir kayak gitu kan? Makanya aku dulu sempat nggak percaya karma. Tapi sekarang? Sampai aku mikir, apakah orang-orang yang menjahatkan aku tuh nggak dapat kejahatan? Soalnya aku lihat mereka bahagia terus. Dulu aku mikir gitu, saking kerasnya aku sama diri sendiri. Ini cuma disclaimer ya teman-teman. Kalau aku kayak gini kan, kalau kamu gitu kan, kalau sekarang tuh kayak apa ya? Aku baik ke orang, aku nggak berharap baik itu balik ke aku lagi. Tapi siapa tahu dari kebaikan gitu, kayak kerabat, sahabatku, keluargaku bisa dapat dari hasil kebaikanku tadi nah. Jadi yang misalkan mereka harusnya mau kena bala, tapi kayak ditutup kebaikanku kan, tak mantul. Namanya kita mencoba buat baik aja. Kita nggak berharap buat kita lagi kok baiknya, tapi buat orang-orang terdekat kita, orang sayangin loh. Benar. Ya gila, respect banget aku sama kamu, perjuangan kamu gila banget. Oke, next. Wah, apaan nih? Boleh isi hati kamu nggak cuak, sudah ada yang di Lobakung. Siapa tuh? Next. Ini apa nih? Aku nggak tahu nih. Aku bacain ya. Iya. Ipeng aman kah masih? Waduh, itu teman SMK kita masih. Apaan nih maksudnya nih? Enggak, dulu aku ngolok-ngolok kan, nama-nama orang tuh ngolok-ngolok. Kayak misalkan yang mukanya mirip karakter sesuatu nih. Kalau si J, kadang gitu kan. Ada enggak? Big Show gitu-gitu aja kalau ngomongin. Tiba-tiba nggak tahu muncul dari mana. Oh, enggak. Munculnya waktu itu gara-gara ibu PKL nanya, namamu siapa? Ipeng. Iseng nyelet tuh kan dari mulut. Baru satu kelas manggil Ipeng gitu, masih sama SMK aku tuh. Kamu sekelas nggak sih? Oh iya, kamu anak akuntansi ya. Bener. Berarti dulu pas SMK tuh seru banget ya? Oh seru banget bro. Seru banget. Lagi kan? Hah? Nggak apa-apa. Gak tau ya, aku dulu SMA sih, jadi aku udah SMK 1, harusnya aku SMK 1, biar kita ketemu lah dari dulu ya, bisa berteman dari Kita dulu. kan, yang bertemu Iya. iyalah. Terus begini banget bro. Pasti begini banget. Kalau begini kan, Beda. Oh, beda. Begini nanti cuman sebelah bro. yang sebenarnya gini. Tapi pernah gak sih kamu ilfil sama cewek? Pernah, sering. Kenapa tuh? Pick me bro, kalau cewek pick me itu Aduh aku ilfil, anjing, bro. semua pasti. Baru kayak, misalkan lagi ngumpul, contoh di kafe atau mana ya, di Fortis lah misalkan ya, ngomong. Itu ngomongnya mungkin dia ngomong di meja ujung, kedengarannya sampai lojanan. Iya aku aneh, ini ada tiap Itu tuh kayak, emang boleh kira-kira gitu. Tapi kamu pikirkan lah perasaan orang lain yang gitu, yang Situasi mungkin di terganggu, situ, iya. Karena nggak semua orang di situ pengen denger teriakanmu nah. Bener. Iya, tapi iya sih benar, banyak yang ilfil kayak gitu. Cuman kita kan nggak tahu, mungkin dia lagi bahagia banget atau gimana. Cuman ya kontrol lah kebahagiaanmu, jangan sampai jadi abstrak begitu anjing. Betul, itu kayak brutal banget Cuk. Tapi kalau kamu sendiri sampai dibilangi jijik sama cowok pernah nggak? Sama cowok, sama cewek. Kayak, dah aku nggak sama kamu.
ih jijiknya sama kamu gitu Iya. kan. Kebanyakan ngomong jijik malah suka. Aku balik ya. Iya. Soalnya aku udah dapat misalnya pin ini. Loh, malah itu kan ngomongnya aku jijik sama aku. Kadang bukan aku rasa ganteng lah. Aku udah ganteng. Tapi ada aja nah kayak orang kayak gitu tuh. 2-3 orang itu ada. Dan kayak apa ya? Mereka bilang jijik itu aku nggak tahu ya yang dalam isi otak itu apa dia ngomong jijik itu. Tapi aneh aja gitu lah. Iya benar. Dia ngomong jijik tapi suka. Tapi kalau yang betul-betul ngomong jijik jijik aku sama kamu tuh itu nggak ada. Soalnya aku percaya sih sama yang tentang percintaan ya. Semakin kamu membenci, hati-hati bisa timbul rasa suka. Itu bro, itu mbak itu bro. Aku percaya untuk berlaku di orang lain. Kalau untuk diriku enggak. Aku orangnya begitu, kalau udah benci udah. Nggak bakal. Nggak bakal. Tapi aku nggak bakal bilang untuk benci dia dan menunjukkan kalau aku benci dia, enggak. Cukup disimpan sendiri. Cukup disimpan sendiri selagi kamu baik sama aku, oke. Dan juga aku tipe yang bodo amat mau orang aku dengar cerita dari orang dia ngomongin aku begini-gini, bodo amat selagi di depanku baik, ya aku baik. Munafik itu kan perlu. Betul. Kita bermain topeng bro kalau di dunia ini bro. Iya. Gak mungkin topeng di tongkrongan kita bawa ke cewek atau pas kita sama orang tua nggak mungkin kita bawa topeng tongkrongan kita ini ke orang tua. Benar. Ya kadang kita kelihatan galau, balasnya hai. Ini semua tergantung kita bermain karakter sih ya. Namanya dunia. Pertanyaan terakhir nih. Definisi cinta menurutmu yang kayak gimana sih? Definisi cinta menurutku itu bukan masalah kecocokan. Definisi cinta menurutku itu kamu mampu menerima ketidakcocokan, kamu mampu menerima ketidaksempurnaan pasanganmu. Dengan kamu lengkapin ketidaksempurnaan dan ketidakcocokan itu baru cinta. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, brother.